Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah peminatan mengenai tema kali ini adalah sumber-sumber sejarah. Ya, oke. Kita lihat. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan sumber sejarah lisan, tertulis, benda, dan bisa membandingkan perbedaan sumber primer dan sekunder, serta menganalisis kelebihan dan kekurangan sumber sejarah. Oke, nah sumber sejarah itu apa sih? Ya, sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau ya. Karena ini berhubungan dengan sejarah berarti peristiwa masa lampau. Nah, jenisnya ada berbentuk sifat ya. Kalau berbentuk sifat dia ada sumber primer dan ada sumber sekunder. Terus ada dalam bentuknya. Nah, kalau jenis bentuknya ini ada sumber tulisan, lisan dan sumber benda ya. Kalian bisa mempelajari dengan membaca slide berikut ini. Oke, nah ini contoh-contohnya ya, ada prasasti, ada candi, ada sumber sejarah yang ditulis pada daun lontar. Oke, kita ke slide berikutnya ada sumber tulisan atau disebut dengan tekstual. Apa sih sumber tulisan? Nah, sumber berbentuk tulisan yang di dalamnya terdapat informasi sejarah. Oke, ya contohnya ada prasasti, ya sumber informasi yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama seperti batu, ya contohnya itu bisa kayak prasasti Ciareten, prasasti Jambu, Pasir Awi. Nah, nah ini gambarnya ya. Oke, ada dalam berbentuk naskah. Sumber tulisan berbentuk naskah itu merupakan dokumen tertulis yang ditulis dengan tangan menggunakan media kertas atau lontar. Nah, ini contohnya yang menggunakan media kertas atau lontar. Nah, ada juga dalam bentuk koran. Koran itu apa sih? Lembar-lembar kertas yang berisi berita. Oke, ya kalian bisa lihat ini contohnya koran cahaya. Nah, ada juga dalam bentuk buku. Buku apa sih? Lembar kertas berjilid berisi tulisan. Nah, ini contohnya nih, Nusa Jawa Silang Budaya ya, dari Denis Lomba. Oke, kita next, kita saksikan video berikut ini mengenai sumber sejarah tekstual.
Oke, kita tadi udah menyaksikan ya bagaimana eh, sumber sejarah dalam bentuk sumber sejarah tertulis atau tekstual ya, itu bisa ditulis di daun lontar atau di kulit binatang yang disebut perkamen dan sebagainya ya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi pembahasan berikutnya yaitu sumber lisan. Nah, apa sih sumber lisan itu? Nah, sumber lisan adalah keterangan yang diperoleh dari pelaku dan saksi sejarah. Nah, sumber lisan terbagi ada sejarah lisan dan ada juga tradisi lisan. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau sejarah lisan, keterangan langsung dari pelaku atau saksi dari peristiwa sejarah. Sedangkan tradisi lisan, yaitu tradisi bercerita mengenai masa lampau yang berkembang di masyarakat seperti legenda. Jatuhnya kalau tradisi lisan ini kayak oral history gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut ya. Oke, kita contohnya ini adalah legenda Roro Jonggrang. Nah, ada juga legenda Malin Kundang. Tahu legenda Malin Kundang seperti apa? Oke ya, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya yaitu sumber non tekstual. Kalau tadi sumber tekstual itu kan sumber tertulis. Nah, kalau non tekstual seperti apa? Kita lihat ya. Ada sumber visual, ada sumber audio dan ada sumber audio visual ya. Kalau sumber visual itu bisa dilihat oleh mata kita ya, contohnya foto, lukisan, pahatan, ukiran dan sebagainya. Kalau sumber audio itu rekaman suara yang dapat dijadikan sumber sejarah. Sedangkan sumber audio visual adalah gambar dan suara yang direkam kemudian diolah untuk diputar kembali dan dapat dilihat. Oke, kita bisa lihat di sini adalah, di sini ada foto ya, bagaimana Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini apa nih? Ya, ini lukisan di dinding ya, lukisan di dinding pada eh, manusia praaksara ya. Oke, nah kita bisa saksikan video berikut ini ya. Nah, kita saksikan video selanjutnya ya. Oke, kalian perhatikan video yang tadi dalam video ini. Oke, kedua video tadi ya, video pertama dan video kedua, menurut kalian manakah yang termasuk ke dalam sumber audio atau audio visual? Nah, apakah tadi tuh ada apa teks proklamasi dan suara Soekarno ya saat membacakan teks proklamasi atau video yang terakhir nih, video mengenai rencana untuk membom ya kota Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika kepada Jepang ya. Menurut kalian mana nih? Ataukah dua-duanya termasuk audio visual ataukah hanya termasuk audio saja? Oke, ya kita lanjut ke materi berikutnya. Ada namanya sumber kebendaan. Nah, sumber kebendaan ini ada dua. Ada yang namanya artefak dan ada yang namanya fosil. Kalau artefak apa sih? Nah, artefak merupakan benda peninggalan
bersejarah yang dibuat oleh manusia dan dapat dipindahkan tanpa merusak bentuknya. Sedangkan fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup ya yang sudah membatu. Oke, nah kita lihat di sini contohnya ya. Kalau artefak itu ada kapak genggam, alat serpih, alat tulang, dan sebagainya yang biasanya digunakan oleh manusia praaksara. Sedangkan fosil kita bisa lihat ya, ini ada contoh nih fosil dinosaurus ya, besar sekali nih. Kita bisa tahu dulu dinosaurus segede apa ya dengan cara ditemukannya fosil-fosil tersebut. Oke, nah kita bisa lihat selain fosil dinosaurus ada namanya fosil manusia praaksara yaitu Pithecanthropus erectus. Ini hanya sebagai contoh, kalian bisa mencarinya di Google maupun di sumber-sumber buku paket kalian. Kita next lagi ya ke materi berikutnya. Nah, di sini ada sumber sejarah, kelebihan dan kekurangan dari sumber sejarah. Ya, ada visual, audiovisual, lisan, dan kebendaan. Apa sih kelebihannya kalau di sumber sejarah visual? Ya, itu kita bisa mudah untuk diamati dan disentuh. Contohnya candi, ya, monumen, bangunan gedung. Udah ada yang pernah ke Candi Borobudur? Atau ke Candi Prambanan, kita masih bisa menyentuh candi tersebut ya. Kekurangannya apa? Rentan mengalami kerusakan dan dapat dipalsukan ya. Kalau biasanya yang dipalsukan ini contohnya kayak arca-arca gitu. Bu, kalau kita mau melihat arca di mana? Datang aja ke museum. Kalau di Jakarta ada namanya museum Monumen Nasional ya. Museum Nasional. Kok Monumen Nasional? Kalau Monumen Nasional itu museum Monas ya. Kita bisa datang ke Museum Nasional ya atau Museum Gajah biasa disebut gitu karena di depannya ada patung gajah pemberian dari Raja Thailand. Nah, di audiovisual dapat menarik minat dan mengembangkan daya imajinasi sejarawan. Tapi ada kekurangannya, rentan mengalami kerusakan ataupun hilang. Nah, selanjutnya kalian bisa baca dan lihat di slide ini ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai sumber-sumber sejarah. Sampai ketemu minggu depan pada kesempatan berikutnya. Bye, sampai jumpa lagi.